Shalom saudara, mari saja kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Apa kata hikmat hari ini ya? Bapa, kami mengucap syukur, hati yang dilimpahi dengan kebajikan kemurahan daripadamu ini Tuhan. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah Allah kami, Engkaulah sandaran kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berseru, hanya kepadamu kami berharap. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang kau berikan, yang membawa damai sejahtera dan sukacita bagi setiap kami, orang yang terus berharap, yang terus percaya, dan terus bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, sertai kami. Berjalanlah di depan kami. Dan Tuhan, pakai hidup kami menjadi alat-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Kami mau duduk diam, merenungkan firman-Mu. Apa kata hikmat hari ini menjadi terang, menjadi penuntun jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, tabur benih firman-Mu ini di dalam hati kami. Sirami Tuhan, agar terus bertumbuh, terus berbuah, berkali-kali lipat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau yang telah memilih kami, dan Engkau yang telah mengasihi kami terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pekerjaan usaha kami, kesehatan seluruh keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, amin. Saudara, hari-hari kita dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kesaksian. Ayo kita berbagi, kita muliakan Tuhan melalui bibir kita, melalui kesaksian kita, membangun sesama kita. Ya, nanti kita akan bagikan link email kita. Ya, nanti saudara dapat mengirimkan email kesaksian saudara. Ya, dan jikalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara mengalami pemulihan, mengalami terobosan, bahkan saudara mengalami kesembuhan, ya saudara dapat membagikan nanti di email, ya di tayangan yang berikutnya nanti, ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Saya bacakan dulu hikmat hari ini, Amsal 13 ayat 5 sampai 6. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Di sini ada kata benar, orang benar, dan kebenaran, ya. Kalau benar, orang benar itu adalah objeknya, ya, pelakunya, ya, adalah pelakunya saudara, ya. Jadi kalau kebenaran itu ada hasilnya, buahnya, ya. Apa yang telah dilakukan, ya. Nah, di sini orang benar pasti, ya, buah-buahnya itu adalah integritas, ya kan, salah satunya, ya kan saudara. Dan integritas juga itu adalah kejujuran, ya. Maka orang benar karena dia memegang integritas, dia menjunjung tinggi kejujuran, dia menjunjung tinggi keadilan, maka dia benci kepada dusta. Ya, jalan hidup orang benar, ya, itulah yang akan menjadi berkat, ya, akan menjadi penolong bagi banyak orang, ya. Bagi orang benar itu kebohongan atau dusta itu bukan sekadar sesuatu yang harus dihindari, ya, tetapi sesuatu yang harus dibenci, ya, dijauhi saudara, ya, dijauhi, jangan diberikan toleransi, ya. Beberapa kesempatan
ketika kita lagi sharing ya, lagi bicara ya, saya juga beberapa kali juga mengatakan jangan memberikan ruang, jangan memberikan kesempatan ya untuk dosa sekecil apapun masuk ya ke dalam kehidupan kita. Jangan memberikan ruang, jangan memberikan toleransi ya. Saya suka kalau orang yang kecanduan merokok ya, saya suka bilangin saudara, karena saya dulu mantan ya perokok berat ya, dan ketika saya berhenti, Tuhan memberikan saya hikmat untuk mengajarkan kepada orang-orang yang ingin berhenti ya. Di tayangan di beberapa bulan yang lalu, kalau saya nggak salah sekitar 2-3 bulan yang lalu ya, saya juga di salah satu tayangan hikmat hari ini saya juga membagikan tips-tips bagaimana untuk orang berhenti merokok ya. Jadi saya juga sering sampaikan, jangan memberikan ruang, kesempatan, jangan memberikan toleransi ya. Jikalau saudara mau berhenti, saudara harus mengambil sikap yang ekstrim ya, kalau saya bilang sikap yang benar-benar komit 1000% ya. Jangan memberikan ruang, toleransi sedikit pun. Contoh seperti misalnya saudara mau berhenti, lalu kemudian saudara masih terus bergaul dengan orang-orang yang teman-teman saudara yang memang sesama saling merokok, saling suka sharing ya. Kadang pas rokok lagi nggak ada, temannya sodorin ya, temannya nggak ada, saudara yang sodorin ya. Hindari perkumpulan-perkumpulan itu ya. Jangan memberikan sedikit pun toleransi jikalau saudara benar-benar ingin berhenti dari candu merokok itu ya. Begitu pula salah satu teman ya, ketika dia kecanduan judi online ya, ketika saya bilang saudara harus putus hubungan dulu sementara waktu dengan sesama komunitas yang judi online ya. Kemudian alat yang saudara pakai, komputer yang saudara pakai untuk melakukan judi online, bongkar semuanya ya, sampai saudara sendiri ketika ingin merakitnya, saudara sendiri bingung gimana cara merakitnya ya. Harus sampai seperti itu ya. Ketika saudara sudah seperti itu menunjukkan komitmen saudara, dan sebelumnya saudara datang minta kepada Tuhan kekuatan, kemampuan ya untuk berhenti, maka saudara pasti akan berhenti ya. Ada beberapa tips lagi ya yang menggambarkan kita supaya kita tidak memberikan toleransi sedikit pun ya. Jikalau saudara pas mengikuti hikmat hari ini pada hari ini, dan saudara adalah salah satunya ya, saudara boleh ikutin tips ini. Salah satunya kecanduan apapun itu, mau merokok, mau judi online, mau dosa perzinahan ya, mau dosa apapun ya, itu saudara bisa pakai tips ini. Datang kepada Tuhan ya. Pertama-tama datang kepada Tuhan, minta ampun ya, minta Tuhan murnikan, minta Tuhan sucikan, minta Tuhan kuduskan hidup saudara ya. Kemudian menyatakan komitmen saudara kepada Tuhan. Misal contoh mau berhenti merokok, Tuhan saya tahu tubuhku adalah bait Allah ya, ikuti doa saya. Tubuhku adalah bait Allah, bait suci, Engkau tinggal di dalamku. Tuhan, saat ini saya minta ampun jikalau saya tidak menjaga tubuhku ya sebagai bait Allah yang suci ini. Mulai saat ini, mulai detik ini, saya mau berhenti dari kecanduan merokok, saya mau berhenti dari kecanduan perzinahan, saya mau berhenti dari kecanduan judi, saya mau berhenti dari kecanduan ini, pornografi, kecanduan ini itu yang mendukakan hatimu, yang mendukakan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus tidak berkenan tinggal di dalam hidupku ya. Saat ini aku mengambil komitmen, beri aku kekuatan, beri aku kemampuan, tuntun langkahku Tuhan, kuduskan dan sucikan aku. Terima kasih Tuhan, dengan darah Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin ya.
Lalu kedua, saudara mulai melangkah, mengambil komitmen, membuang segala sesuatu yang berhubungan dengan kecanduan tersebut. Semuanya dibuang. Ya, kalau saudara rokok, termasuk asbaknya, termasuk korek apinya. Jikalau saudara pakai itu, cing cipo, buang itu semua. Ya, jangan ada yang disimpan. Ya, kalau saudara bisa bakar, kalau saudara bisa kubur di tempat yang jauh, kubur. Pada saat saudara bakar atau kubur atau buang, saudara katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebut di dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari kehidupanku mulai saat ini sampai selama-lamanya. Ya. Ketiga, saudara bersihkan semua tempat yang biasa saudara nongkrong. Ya, misalnya saudara suka ke depan teras rumah, ada bangku, ada meja, saudara searching, scrolling sambil merokok, cari berita, bersihkan itu semua. Jangan ada bangku, meja. Ya, saudara bisa ganti aktivitas saudara ini dengan olahraga, dengan memuji menyembah Tuhan, dengan mengikuti channel Hikmat Hari ini. Ya, ganti. Jikalau saudara scrolling dengan sesuatu yang pornografi, saudara ganti dengan yang rohani. Ya, channel Hikmat Hari ini atau channel-channel yang lain. Ya, yang membangun kerohanian saudara. Ya. Keempat, saudara dalam waktu 1 bulan paling sedikit. Jikalau saudara merasa kurang, saudara bisa tambah. Ya, tapi umumnya 1 bulan saudara harus hindari, minimal 1 bulan saudara harus hindari pertemanan saudara yang membawa pertemanan yang membawa kehidupan keterikatan ini. Ya, hindari mereka. Jangan kontak dengan mereka. Jikalau mereka kontak, kenapa lu gak datang? Katakan, saya mau bertobat. Saya lagi bertobat sementara saya tidak bisa ketemu dengan anda sekalian. Ya, saudara akan langsung dicibir, saudara akan langsung diejek, saudara akan langsung ditertawakan. Biarin, ya, jangan digubris. Ya, jangan digubris karena saudara mau bertobat, hidup kudus di hadapan Tuhan, menjadi bait Allah yang kudus, betul? Ya. Nah, saudara komitmen itu, kemudian saudara ganti seluruh aktivitas ini dengan kumpul keluarga. Jikalau saudara sudah berkeluarga, punya anak, ajak anak istri baca firman Tuhan, ajak anak istri mesbah keluarga, ya. Ajak anak istri jalan, ajak anak istri makan. Isi aktivitas saudara dengan hal-hal yang positif. Nah, bagaimana kalau saudara masih sendiri, bujang, masih muda, masih tinggal di kos-kosan, ya? Saudara bisa ganti aktivitas saudara dengan pelayanan di gereja. Jikalau saudara belum pelayanan, saudara bisa cari komunitas Kristen yang membangun, ya, di gereja saudara. Jikalau ada komunitas, datang, bergabung, join dengan mereka, ya. Jikalau kan biasanya kan kalau komsel, ya, biasanya kan seminggu sekali, ya. Di hari-hari yang lain saudara bisa ketemu dengan teman-teman komsel, ya, dan bisa ajak mereka ngobrol, ya. Berusaha untuk menaruh hidup saudara di jalur-jalur orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Ya, dan jikalau saudara di situ ada pemimpin yang saudara lihat bisa menjadi teladan, bisa hidupnya buahnya kelihatan, saudara bisa sampaikan komitmen saudara ini dan minta dukungan dalam doa. Ya, dengan doa-doa orang-orang yang kudus, doa orang-orang yang takut akan Tuhan, saudara akan dipagari oleh malaikat Tuhan, oleh Roh Kudus. Ya, amin saudara. Ya. Lanjut 6 ayat 6. Kebenaran menjaga orang saleh jalannya. Ya, tadi kalau saudara mau hidup menjadi orang benar, maka kebenaranlah yang akan muncul, yang akan keluar dari kehidupan saudara ini, ya. Nah, kebenaran itulah yang akan menjaga saudara. Ya, yang akan menjaga saudara untuk benar jalannya, untuk saleh jalannya, ya. Tetapi kalau orang fasik itu
saling mencelakakan, ya, mencelakakan orang berdosa, ya, saling melukai, saling merugikan, saling mencelakakan. Hindari itu, ya. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari hikmat hari ini, ya? Bahwa kedua ayat ini 5 dan 6 itu mengajarkan kepada setiap kita pilihan moral, ya, dan konsekuensi, ya. Kalau kita hidup mengikuti jalan orang benar, kita hidup menjadi orang benar, ya, maka kita akan menjaga integritas kita, menjaga kejujuran kita, menjaga setiap hal dari hidup kita supaya adil, dan bukan hanya soal etika tapi juga soal keselamatan hidup, dan kita akan berjalan dengan kepala tegak. Konsekuensi yang kita terima, ya. Reputasi itu adalah cermin karakter, ya. Orang fasik itu akan kehilangan kepercayaan publik karena perilaku, kehilangan kepercayaan teman, kehilangan kepercayaan semua orang, ya, karena mereka menghalalkan segala cara, ya, memalukan dan memburukan diri, ya, mencelakakan orang berdosa. Ya, saudara, kejar hidup orang benar, kejar hidup takut akan Tuhan. Maka saudara akan dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera. Ya, hidup saudara akan dikelilingi orang-orang benar, ya. Hidup saudara akan terus dibawa naik menjadi kepala bukan ekor. Firman itu akan digenapi di dalam kehidupan saudara. Amin. Ayo kita berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, di kakimu ku sujud. Hanya aku hendak hidup bagi Dikau, Tuhanku. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, di kakimu ku sujud. Hanya aku hendak hidup bagi Dikau, Tuhanku. Katakan, aku berserah. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Tuhan, ini hidup kami, tubuh jiwa roh kami serahkan ke bawah kaki-Mu, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, kuduskan, Bapa layakkan setiap anak-anak untuk senantiasa hidup di dalam rancangan, hidup di dalam naungan kepak sayap-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, hamba materaikan pelindungan darah Yesus menutup bungkus setiap anak-anak Tuhan. Ya, setiap panah, setiap jerat, setiap belalang pelahap, belalang pengirip, belalang pelompat, belalang pindahan, aku usir pergi dari kehidupan saudara. Mulai saat ini saudara menjadi pribadi yang baru, dikuduskan menjadi milik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Tuhan Yesus mengasihi dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.